Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa pada malam hari ini. Ya, saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat karena perlindungan dan kasih Tuhan. Biarlah kita mau terus bawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan agar hidup kita boleh terus berkenan di hadapan-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami. Kami bawa korban syukur kami bagimu malam ini. Apapun keadaan kami mau tetap bilang Tuhan baik. Engkau baik Tuhan, karena itu hanya Engkau yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Sebab Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mas perak dan permata, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari mas perak dan permata, mas perak dan permata, tiada arti. Kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Lebih lagi saudara datang pada Tuhan, katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, mas perak dan permata, tiada arti. Kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia Tuhan, mengejar Engkau. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah kita terus saudara mengejar Tuhan lebih dari segala-galanya di hidup kita. Lebih dari segalanya, kami ingin Engkau Tuhan. Yes, bilang pada Tuhan, mas perak dan permata, mas perak dan permata, tiada artinya Tuhan, artinya
bersekutu denganmu. Amin. Denganmu jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, kami sembahkan. Terima kasih, bersamamu kami jalani hidup kami Tuhan. Karena perkenanan Tuhan itulah yang meneguhkan hidup kami. Di dalam kami menjalani melewati setiap persoalan badai hidup, hanya bersamamu Bapa kami dimampukan melewati segalanya di hidup kami. Karena itu kami berdoa, berikan kami kekuatan dan kemampuan. Berikan kami perkenanan-Mu yang akan memampukan kami Tuhan untuk melewati badai hidup persoalan. Kami taruh harapan dan iman kami hanya kepadamu. Angkat tangan-Mu, katakan saudara, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Yes, amin Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah Bapa. Bersamamu ya Bapa, bersamamu Bapa, kami lewati semua Tuhan. Amin. Hanya perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, melimpah di hidup kami. Sebab itu kami menyembah-Mu. Kau yang layak Tuhan, Kau sumber kekuatan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau mau berjalan bersama-sama dengan kami. Bersamamu Bapa, kami mau lewati semua hal di hidup kami Tuhan. Hanya perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah
Lebih lagi saudara, engkau yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin, amin. Perkenananmu Tuhan, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Yes, Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Sebab anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih. Biar anugerah-Mu terus melimpahi kami Tuhan dengan kekuatan. Biar kami terus meneguhkan hati untuk memuji menyembah Engkau di sepanjang hidup kami. Sebab tidak ada tempat lain Tuhan untuk kami lari selain pada Tuhan. Engkau yang suci, Engkau yang layak untuk kami tinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak Tuhan. Bahwa kami terus ada di dalam bait-Mu, di dalam hadirat-Mu yang suci dan kudus ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan saudara, Kau saja, Kau saja yang suci, Kau yang layak, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, terima glory. Amin. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Lebih lagi katakan Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja Tuhan, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Tuhan, Kau saja, Kau saja, Kau saja, yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Katakan Kau saja yang layak Tuhan, Engkau saja yang layak terima glory, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja, Kau saja yang layak.
Hanya Kau Tuhan yang layak, hanya Kau Tuhan yang layak. Terima sembah, terima pujian kami, terima glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau pilih kami Tuhan untuk datang di bait-Mu, Tuhan yang kudus, Tuhan yang ajaib. Bahkan kalau malam ini Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, kami tahu Tuhan Engkau menjadi jawaban bagi kami, firman-Mu yang sanggup meneguhkan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir, saya Ibu siapa nih ya? Ibu Hevi ya, Ibu Hevi ya bacaannya ya. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup saya, Bu. Pada waktu itu telinga saya yang sebelah kanan terasa sakit, gatal-gatal, bahkan sakit sampai di kepala bagian belakang. Lalu akhirnya saya putuskan untuk pergi ke dokter THT dan dokter mengatakan bahwa ada radang di telinga saya. Saya sudah khawatir Bu, dan saya takut sekali terjadi apa-apa karena kepala saya juga sakit. Tapi saya percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit saya. Saya setia mendengarkan semua khotbah-khotbah Ibu melalui YouTube ya, dan Ibu selalu mengatakan bahwa kita harus datang secara pribadi pada Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan, dan jangan titip-titip doa ya kepada pendeta atau siapapun, tapi kita harus datang sendiri di bawah kaki Tuhan. Amin. Dan itu saya lakukan Ibu. Setiap pagi saya setelah mendengarkan mesbah doa, mesbah syukur, saya berlutut di bawah kaki Tuhan memohon kesembuhan untuk sakit di telinga saya. Saya percaya Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Puji Tuhan Bu, sekarang saya sudah sembuh, tidak sakit lagi. Bahkan kepala saya juga sudah tidak sakit. Saya percaya ini semua karena Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Terima kasih Ibu, bahkan juga semua khotbah-khotbah Ibu sangat memberkati saya. Saya berdoa biar Ibu dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi, luar biasa. Tuhan memberkati. Amin ya, puji Tuhan. Satu kesaksian yang luar biasa kita dengar hari ini, betul ya Bu. Jangan cari pendeta, jangan titip-titip doa, karena Tuhan menunggu kita tuh datang secara pribadi kepada Tuhan. Makanya saya juga tidak menerima titipan doa saudara, maaf ya. Kalau yang baru-baru ikut ya, saya mau kasih tahu bahwa ya jangan titip doa sama pendeta, apalagi bawa proposal ya. Tolong didoakan, 1 suami saya, 2 usaha saya, 3 ini. Ya doa-doa yang seperti itu, maaf saudara ya. Tidak ada satupun yang dapat ya menyentuh hati Tuhan kecuali engkau sendiri yang datang pada Tuhan, menyerahkan hidupmu ya, merendahkan diri bawah kaki Tuhan, sebab kita semua punya hak istimewa. Sehingga ketika kayak ibu ini bersaksi, dia mengalami Tuhan sendiri. Dia enggak telepon saya, Bu Debbie tolong doakan Bu. Enggak, dia cari Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan menjamah menyembuhkan dia punya kesaksian. Ya, kenapa banyak orang tidak memiliki kesaksian? Karena kita nggak pernah mau cari Tuhan. Tapi malam ini kita sudah mendengarkan ya satu kesaksian bahwa ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menyembuhkan kita. Iya. Terima kasih Ibu Hevi, kesaksiannya sangat luar biasa. Kita akan mendengar ya, melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kemarin kita sudah selesai dengan Kejadian pasal 31 ya. Kejadian 31 semalam kita sudah baca tentang bagaimana akhirnya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya ya, lalu dia pulang ya, Yakub mengikat perjanjian dengan Laban.
di mana Laban berkata kepada Yakub, ya semua perempuan ini anakku, laki-laki ini semua cucu-cucuku, bahkan ternakmu itu juga ternakku. Jadi apa yang dapat kuperbuat sekarang kepada anakku ini ya? Maka sekarang ya marilah kita mengikat perjanjian. Jadi perjanjian Laban dengan Yakub yang kita sudah baca tadi malam dikatakan bahwa ya aku sudah meletakkan tugu batu ini sehingga ya walaupun aku tidak bersama-sama dengan engkau, kata Laban, tapi jangan engkau lagi mencari perempuan lain untuk menjadi istrimu sehingga anak-anak saya ya mendapat aib. Sekalipun tidak ada orang yang bisa mengawasi kita, Laban berkata kepada Yakub, tetapi Allah akan menjadi saksi di antara kita. Saudara, kita tahu banget bahwa benar ya, sekalipun suami tidak melihat istrinya dimanapun, istri juga tidak melihat suaminya kemanapun, tetapi ingat Tuhan adalah saksi kita. Biar kita menempatkan Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup kita, itu yang Laban katakan kepada Yakub, bahwa engkau juga tidak akan menembus batas batu ini dengan niat jahat menyeberang ke negeriku. Demikian juga aku, kata Laban, tidak akan pergi dengan niat jahat untuk masuk ke negerimu. Ya, kita sudah sampai situ tadi malam dan kita akan lanjutkan pasal 32 sekarang. Yakub takut bertemu dengan Esau. Jadi ya konsekuensi ketika Yakub harus pulang meninggalkan Laban mertuanya dan kembali ke negeri sanak saudaranya, itu adalah dia ketemu lagi dengan Esau yang kita tahu dulu Esau akan membunuh Yakub karena Yakub mencuri hak kesulungannya. Jadi kita masuk sekarang Kejadian 32, ya di sana judul perikopnya Yakub takut ketemu Esau. Ayat yang pertama, Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ayat yang kedua, ketika Yakub melihat mereka berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Ayat 3, sesudah itu Yakub menyuruh ya utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ayat 4, ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Ayat yang kelima, aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Ayat yang keenam, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Jadi saudara, Yakub ini kan takut karena Esau pernah mengancam akan membunuh dia. Lalu ketika Esau harus memasuki negeri di mana Yakub akan memasuki negeri di mana kakaknya Esau tinggal, yaitu di tanah Seir, ya dia menyuruh orang-orang untuk mendahului dia menemui kakaknya Esau. Bilang kepada Esau, hai tuanku, hambamu Yakub sedang berjalan menuju negeri ini. Ya, dia punya kambing, lembu, sapi, dia punya budak laki-laki, budak perempuan, pokoknya dia sudah kaya lah. Ya, hendak menemui engkau. Lalu akhirnya orang-orang utusan dari Yakub ini pulang kembali ke Yakub dan berkata, ya kami telah sampai kepada kakakmu Esau. Ya, dan dikatakan di sana ia sedang dalam perjalanan menemui engkau bersama dengan 400 orang. Aduh, ya mau apa ini ya Esau membawa 400 orang. Ayat 7, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Jadi kita lihat di sini saudara ya, ketika Yakub meninggalkan Laban, dia berjalan ke daerah Seir untuk melewati atau ya ke negeri yang di mana Esau tinggal. Ya, di sana dikatakan ada malaikat-malaikat yang menemui dia di perjalanan. Dan mengapa malaikat-malaikat Allah itu menemui Yakub, saudara? Kita tahu bersama pada zaman Alkitab, malaikat itu sering sekali ya selalu diperintahkan Tuhan untuk ikut campur dalam segala situasi yang dihadapi oleh manusia. Bahkan sampai hari ini
Kita memang nggak lihat malaikat di sekeliling kita, tetapi percayalah ada malaikat di sekeliling kita yang melihat hidup kita, menyertai kita. Ya, karena Alkitab berkata malaikat Tuhan tuh berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau saudara hidup takut Tuhan, ada malaikat yang menyertai hidupmu, saudara. Lalu di sana dikatakan, ya, jadi meskipun malaikat biasanya ya itu pasti tampak berbeda-beda karena Yakub segera mengenali mereka. Yakub bilang mereka ini pasukan Allah. Karena itu dia menamai tempat itu Mahanaim. Ya, alasan mengapa malaikat-malaikat tersebut menemui Yakub tidak jelas karena memang tidak ditulis di Alkitab. Namun karena kunjungan mereka, Yakub mengetahui bahwa Allah menyertai dia. Memang tidak ditulis di situ, malaikat itu juga tidak berkata apa-apa. Tapi itu cukup meneguhkan Yakub bahwa ada pasukan bala tentara malaikat surgawi yang menyertai perjalanannya. Sebab memang Yakub menerima janji penyertaan dari Allah, dari ayahnya Ishak dan dari kakeknya Abraham. Karena itu dikatakan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, lalu ya terakhir kali Yakub itu melihat Esau kakaknya, ya ketika itu dia sudah siap akan membunuhnya karena sudah mencuri berkat keluarga, yaitu berkat kesulungan. Esau begitu marah sehingga ia bersumpah akan membunuh Yakub segera setelah ayahnya mati. Ya, setelah Ishak meninggal dia bersumpah akan membunuhnya. Takut akan pertemuan mereka kembali, Yakub akhirnya mengirim utusan, ya karena dia takut, saudara. Ya, dan akhirnya orang-orangnya kembali kepada dia dan berkata, ya bahwa Esau sudah di dalam perjalanan, ya dan dia bersama-sama dengan dikatakan di sana 400 orang, ya. Bayangkan 400 orang sedang berjalan untuk menemui Yakub, ya Esau dengan anak buahnya. Lalu ya akhirnya Yakub menjadi takut sekali dan dikatakan dia akhirnya membagi dua semua yang ada di pada dia, dombanya, kambing dombanya, lembu sapinya, ya dibagi menjadi dua pasukan dengan orang-orangnya. Sebab pikirnya kalau tiba-tiba Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka aku masih memiliki pasukan yang tinggal dan yang akan terluput. Jadi dia bagi dua, saudara. Ya, ayat yang ke-9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan ya Allah ayahku Ishak. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Ayat yang ke-10, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Ayat 11, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. 12, bukankah engkau yang telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Jadi ya kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Jadi saudara ya Yakub lihat ketika dia membuat pasukan ada strategi yang dibuat oleh Yakub. Jadi kita memang ya tidak bisa berdiam diri saja kalau menghadapi satu masalah. Tetapi ingat ya kita harus mencari Tuhan. Yakub mencari Tuhan, dia berkata ya Allah nenekku Abraham dan juga Allah ayahku Ishak yang sudah berjanji akan menyertai aku. Ya kiranya engkau menyertai aku supaya engkau meluputkan aku dari kakakku yang dapat membunuh aku dan juga ya ibu serta anak-anak. Ya bukankah engkau telah berfirman tentu aku akan berbuat baik kepadamu. Ya jadi ya Yakub datang mencari Tuhan. Dia mengklaim janji Tuhan atas kehidupan ayah dan juga kakeknya Abraham dan juga kepada dirinya, saudara. Ya.
Lalu ya dia ambil persembahan dari apa yang dia punya diberikan untuk kakaknya Esau. Ayat 14, dia ambil persembahan yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing domba jantan, ya. 30 onta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semua itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Ayat 17, diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau akan pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu ini? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya, baik kepada kedua maupun kepada yang ketiga dan yang kepada sekalian yang berjalan mengiringi kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataan tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Ayat 20, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu juga di perkemahannya. Kita melihat di sini saudara ya, apa yang kita bisa membayangkan apa yang Yakub rasakan. Ketika dia sedang dalam keadaan ketakutan untuk bertemu dengan Esau, tiba-tiba dia menyuruh anak buahnya mendahului dia untuk menemui Esau. Lalu anak buahnya pulang tidak ngomong apa-apa, cuma bilang Esau sedang menuju ke sini untuk berjumpa dengan engkau dengan 400 orang. Saudara bisa bayangkan dia sedang takut akan dibunuh oleh kakaknya, lalu mendengar Esau datang bersama dengan 400 orang. Wow, saudara, itu pasti berkecamuk, ketakutan. Dia juga mikir anak-anaknya bagaimana, semuanya bagaimana. Tetapi dia memasang strategi, dan bukan cuma itu, dia datang kepada Tuhan. Ya, setelah itu dia berpikir saudara bahwa dia akan mempersembahkan sesuatu supaya nanti Esau tidak marah. Apa yang akan kita rasakan bila mengetahui bahwa kita akan bertemu dengan orang yang sudah kita tipu dan yang sudah kita ambil miliknya yang berharga dan juga sudah bersumpah akan membunuh kita. Dan sekarang ya dia akan bertemu dengan orang itu pertama kalinya setelah 20 tahun. Ya, dia berpisah saudara. Dan ini adalah satu kesempatan, bahkan satu perasaan yang penuh dengan ketakutan. Walaupun demikian ya, Yakub memusatkan perhatiannya dan memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi konflik, ya marilah kita ya belajar malam ini saudara dari Yakub. Dia mencari Tuhan, dia memperkatakan janji Tuhan bahwa dia percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Ya, mari kita luangkan waktu untuk berdoa. Ya, datang kepada Tuhan dan perkatakan janji Tuhan. Lalu dia melakukan pendekatan kepada Yakub. Ada usaha saudara. Waktu kita mau berdamai dengan seseorang, maka ada usaha yang kita lakukan. Dia mengirim ya pemberian kepada Esau saudara, yaitu dia mengirim kambing domba, dia kirim keledai, dia kirim semua yang bisa dia kirim. Dengan harapan ketika Esau berada dalam keadaan marah menemui dia, menjumpai nomor satu yang dijumpai adalah persembahannya. Maka itu mungkin dapat meluluhkan hatinya. Kita belajar hari ini saudara, makanya firman Tuhan berkata, jangan kalah dengan orang yang jahat, tapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Dengan berbuat demikian kita menumpuk bara api di atas kepala orang itu. Kita belajar malam ini ya, dan bagaimana kelanjutannya, apakah Esau akan bertemu dengan Yakub, nanti kita lanjutkan besok saudara ya.
Biarlah kita boleh juga semakin belajar dalam segala keadaan, apalagi bertemu dengan musuh, orang yang pernah kita buat salah. Ya, andalkan Tuhan, datang pada Tuhan sebab Tuhan yang sanggup mengubah segala situasi itu. Mari kita mau renungkan firman ini dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar malam ini Tuhan tentang bagaimana kami hidup, bagaimana kami mengelola setiap persoalan di hidup kami. Bahkan kami rela Tuhan untuk melakukan apapun demi membangun sebuah hubungan karena kesalahan kami. Kami belajar dari Yakub. Dia mencari Tuhan. Dia memberikan persembahan buat kakaknya Esau agar hatinya boleh luluh. Ajar kami Tuhan untuk tidak bertahan dengan ego kami, dengan kedagingan kami, untuk selalu Tuhan bermusuhan dengan orang lain. Tapi kami belajar hari ini melakukan firman Tuhan, merendahkan diri. Kami belajar malam ini dari Yakub, sikap kerendahan hatinya. Bagaimana dia mau sungguh-sungguh membayar harga karena dia tahu dia sudah bersalah dan dia mau mempersembahkan apa yang dia miliki. Terima kasih Bapa, berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, suami istri anak-anak hidup takut akan Tuhan. Bahkan keluarga besar kami Tuhan jamah, kalau ada yang belum mengenal Engkau, lawatanmu tercurah Bapa. Berkati juga Tuhan untuk setiap mereka yang sedang ada Tuhan di dalam pergumulan sakit penyakit. Kami berdoa entah itu keluarga kami atau siapapun di luar sana, Tuhan jamah dan lawat terjadi kesembuhan. Berkati tangan-tangan dokter Tuhan, bahkan obat-obatan yang diminum, biarlah Tuhan menjadi kesembuhan bagi kami. Ampuni salah dan dosa kami, biar hidup kami berkenan di mata Tuhan. Tuhan juga terus memberkati Tuhan setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan persinahan, perselingkuhan. Tuhan tolong lepaskan. Kami tidak ingin Tuhan datang kami kedapatan tidak berkenan. Biarlah kami Tuhan Engkau berikan perkenan, dijauhkan dari setiap ikatan-ikatan dosa-dosa ini yang mendatangkan murka Tuhan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan obat tidur, obat penenang. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau juga melepaskan setiap kami yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, dendam. Kami buang semua itu Tuhan, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, Engkau terus Tuhan yang memberikan kami kekuatan-Mu Bapa, untuk kami boleh terus ada di dalam perkenanan-Mu. Berkati juga Tuhan untuk setiap mereka yang adalah masalah keuangan, hutang piutang, yang akan menjual aset. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Engkau terus memberkati juga Tuhan untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, kandungannya dibukakan. Roh kemandulan kami usir, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Beri keturunan ilahi. Kami berdoa yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami lepaskan berkat atas Indonesia. Shalom terjadi atas Indonesia. Damai sejahtera Kristus turun bagi bangsa dan negara kami. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet TNI Polri yang ada, Tuhan jagai Indonesia aman damai di dalam kendali Tuhan. Kami berdoa di tengah masa pandemi ini juga Bapak, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Engkau memberkati Tuhan untuk setiap bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus setia berdoa mencari wajah-Mu. Berkati Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak ada perkara yang mustahil juga buat Rusia dan Ukraina. Kami berdoa biar lawatan Tuhan terjadi, ada kedamaian di sana. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.